Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6840 sampai bab 6841. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6840. Melihat dorongan tersebut, Steve tanpa sadar bergumam, baru saja memberikan uangnya kepada BBC dan mereka melaporkannya, ketepatan waktunya terlalu cepat. BBC? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dilaporkan BBC? Dilaporkan tentang keluarga Hogwarts. Benar. Steve membuka ponselnya dan dengan cepat melihat-lihat berita sambil berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, bahwa Jenny Hogwarts dari keluarga Hogwarts bahkan menerima pelacakan dan wawancara penuh media, dan di dalam berita ada semua fotonya. Ini perempuan jalang tua itu berat hati, dan uang itu telah dikemas untuk dirinya sendiri sebelum dibelanjakan. Meskipun Ye Chen tidak melihat isi beritanya, dia tidak merasa terkejut dan berkata sambil tersenyum, orang-orang telah menghabiskan $1 miliar, tidak ada salahnya mengemasnya. Steve tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, tetapi dia tidak tahu bagaimana sikap para penculik ketika mereka melihat laporan berita ini, suami dan putranya masih di tangan pihak lain, bukankah dia khawatir pihak lain akan melakukannya? Pestanya akan marah setelah melihat berita itu dan menghabisi suami dan putranya. Mengatakan itu, dia menyerahkan ponselnya kepada Ye Chen dan berkata, lihat Tuan Ye, banyak foto yang diambil oleh wartawan media di rumahnya, ini membuktikan bahwa dia mungkin telah mendekati media kemarin. Ye Chen mengambil ponselnya dan melihat-lihat secara kasar isi beritanya, isinya tidak lebih dari perkenalan ayah dan anak Hogwarts yang menghilang di luar negeri, kemudian para penculik meminta $1 miliar, dan kemudian rekam jejak menyeluruh tentang Jenny Hogwarts. Menurut media, mereka merekam seluruh proses istri dan ibu hebat ini dalam mengambil keputusan sulit. Setelah membaca berita tersebut, Ye Chen hendak mengembalikan ponselnya kepada Steve, ketika ia melihat ponsel Steve kembali mendapat dorongan dari CNN, dengan judul, Jenny Hogwarts, istri, ibu, dan julumudi keluarga yang terhormat. Ye Chen tidak mengklik untuk melihatnya, tetapi tertawa, BBC dan CNN melaporkannya, itu seharusnya sudah direncanakan sejak lama. Sepertinya harus ada panduan tingkat tinggi di belakangnya, bagaimanapun, uang yang dikeluarkan bisa, tidak menyelamatkan orang tersebut kembali, jadi mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan dan mengemas dirinya sendiri. Mengatakan itu, Ye Chen bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, Annie Hogwarts ini, apa hubungannya dengan keluarga Rothschildmu? Steve berkata, dia adalah sepupu ayah saya, putri paman sepupu saya, hubungannya sudah sangat jauh. Ye Chen mengangguk dan dengan santai berkata, meski hubungannya juga jauh, tapi ayahmu tetap mengirimmu khusus ke Jinling untuk mencari duo ayah dan anak, ini terlihat bahwa ayahmu masih sangat mementingkan masalah ini, dan Jenny ini mungkin juga akan menemui ayahmu untuk berdiskusi, mungkin ide ini diberikan kepadanya oleh ayahmu. Steve mengerutkan kening, berpikir sejenak sebelum dia menyadari, jika Anda berkata demikian, Tuan Ye, kemungkinannya sangat besar, menghabiskan sebagian uang untuk mendapatkan lebih dari sekadar imbalan. Ini selalu menjadi gaya akting ayah saya. Ye Chen tertawa, sepertinya kamu masih sangat mengenal ayahmu. Steve tersenyum sinis, bagaimanapun, dikatakan bahwa mengenal seorang anak laki-laki itu seperti menjadi ayah dari seorang anak, dan mengetahui seorang ayah itu seperti seorang anak kecil, saya sangat mengenalnya. Mengatakan itu, mata Steve menoleh dan bertanya pada Ye Chen, Tuan Ye, jika masalah ini diberitakan di media, saya khawatir hal itu akan membawa Anda masalah yang tidak perlu, bukan? Steve merasa karena ayahnya memberikan nasihat kepada Jenny di belakang layar, ini adalah kesempatan bagus untuk menginjak-injak ayahnya di depan Ye Chen. Saat ini kepentingan ayah dan anak sangat sensitif, dan siapapun yang disukai Ye Chen dapat secara langsung mengancam kepentingan dan umur panjang pihak lain, jadi merupakan hal yang baik baginya untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat Ye Chen memiliki sedikit keuntungan. Ye Chen secara alami juga tahu arti kata-kata Steve, terlebih lagi, dia tahu bahwa dia secara implisit sedang menghancurkan ayahnya sendiri, tetapi Ye Chen tidak mengambil hati, hal semacam ini sebenarnya tidak akan membawa masalah besar bagi dirinya sendiri, tidak mungkin ada yang bisa mengetahui keberadaan sebenarnya dari dua ayah dan anak ini, jika sampai ada kebocoran informasi, itu pasti perbuatan Steve, jadi Ye Chen juga yakin dia tidak punya nyali untuk mengatakannya kepada pihak dunia luar. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6841. Namun, agar kepintaran kecil Steve terpuaskan, Ye Chen kemudian berpura-pura tidak senang dan berkata, untuk terlibat dalam kepintaran kecil semacam ini di balik layar, saya pasti akan membiarkan ayahmu membayar harganya, dalam beberapa hari ketika dia pergi ke Eropa Utara, saya akan memberitahu dia apa artinya melakukan kesalahan. Hati Steve mencibir, dan buru-buru menunjukkan sikapnya, tetapi Tuan Ye tidak perlu khawatir bahwa masalah ini juga hanya saya ketahui sebagai orang luar, tetapi saya pasti akan tutup mulut, dan tidak akan membiarkan siapapun mengetahui apa yang terjadi pada ayah dan anak Hogwarts ada hubungannya denganmu. Ye Chen mengangguk. Saat ini, Hongwu mengetuk pintu dan masuk, berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, bisakah kamu menyiapkan hidangan panas?
Ye Chen memberi isyarat, ayo Hongwu, duduklah dulu, kebetulan ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu dan Steve. Hongwu buru-buru duduk di sisi lain Ye Chen dan dengan hormat berkata, Tuan Ye ada yang harus dilakukan, pesan saja. Ye Chen memandang Steve dan berkata, ngomong-ngomong, saya ingat Steve berada di peternakan anjing pada saat itu dan berkata bahwa dia akan menyumbangkan 100 juta dolar as kepada Anda untuk digunakan dalam perluasan dan peningkatan, apakah ada hal seperti itu? Sebelum Hongwu dapat berkata apapun, Steve menjawab dengan tergesa-gesa, ya. Ada. Tuan Hong jangan khawatir, saya akan mengatur seseorang untuk membayar uang ini ketika saya kembali, jika Anda merasa tidak nyaman menerimanya, saya juga dapat mengubahnya menjadi mata uang kripto untuk Anda. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika ada ini, Steve kamu ingat, Hongwu kamu juga ingat, ketika Steve kembali ke AS, kamu menghubungi dia dan segera menyelesaikan masalah ini. Hongwu dengan hormat berkata, Tuan Ye jangan khawatir, saya akan berlabuh dengan Tuan Rothhill. Steve takut Ye Chen akan berpikir bahwa dia pelit dan picik, dan buru-buru berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, di masa depan, jika Anda ada gunanya bagi saya dimanapun, buka saja mulut Anda, saya pasti akan melakukannya yang terbaik. Ye Chen teringat sesuatu dan berkata, baiklah, dalam 2 hari lagi, model AI yang ayahmu dapatkan di Eropa Utara akan mendarat dan dikirimkan ke Ratu Nordik, saya berencana untuk pergi ke sana untuk mengamatinya, dapatkah Anda membantu saya mengaturnya pesawat pribadi dengan latar belakang bersih dan tidak terlihat ada hubungannya dengan keluarga Rothhill? Saya akan menggunakannya sebentar. Ye Chen sebelumnya mengandalkan lintasan penerbangan pesawat untuk menembak di setiap langkah tindakan masyarakat Broken King. Sekarang masyarakat Broken King telah menyadari celah ini, sambil mengisi celah mereka sendiri, mereka juga harus bisa mempelajari caranya menggunakan celah ini untuk memantau orang lain, dan jika mereka memperhatikan keluarga Ye, kemungkinan besar mereka akan memperhatikan pesawat keluarga Ye juga, dan dengan pengalaman Broken King Society sebelumnya, Ye Chen berencana untuk tidak lagi bepergian di pesawat keluarga Ye sebanyak yang dia bisa. Steve mendengar bahwa Ye Chen meminta dirinya untuk membantu dengan pesawat pribadi, langsung berkata tanpa berpikir, Tuan Ye jangan khawatir, masalah ini sudah saya selesaikan, saya akan mengatur pesawat untuk datang ke Jinling hari ini, kapan kamu berencana menggunakannya? Ye Chen berkata, baru tiba di Jinling lusa, saya mungkin akan berangkat pagi-pagi lusa. Steve meyakinkan, jangan khawatir, pesawat dan awaknya akan bersiaga di Jinling besok malam. Ye Chen melambaikan tangannya, aku hanya butuh pesawatnya, aku punya krunya sendiri, biarkan saja kru mereka menerbangkan pesawatnya. Steve mengangguk, mengingat masalah di Eropa Utara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, mengapa saya tidak berbicara dengan ayah saya setelah saya kembali dan membiarkan saya pergi ke Eropa Utara saja, sehingga saya masih bisa menemuimu di Eropa Utara dalam beberapa hari. Ye Chen tertawa dan berkata, menurutku ayahmu pasti ingin pergi ke sana secara pribadi. Jantung Steve berdebar kencang, dan dia dengan cepat bertanya kepadanya, Tuan Ye, apakah Anda atau tidak menjanjikan syarat apapun kepada ayah saya? Bersambung.